Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Feby di channel Rujak. Apa itu Rujak? Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru. Hari ini berbahagia sekali rasanya saya bisa kembali menyapa kawan pajak. Kita akan ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi tentang pajak. Materinya hari ini adalah pelaporan SPT masa PPN dan penyegaran kembali tentang Per 11 tahun 2022. Tapi nggak seru rasanya ya kalau saya hanya sendiri. Bersama saya telah hadir penyuluh terganteng katanya di KPP Madya Pekanbaru. Ada Bang Azwar. Assalamualaikum Bang Azwar. Waalaikumsalam Kak Feby. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Azwar, sore-sore gini enaknya kita ngerumpi nih. Iya, minum kopi. Minum kopi, tapi nggak ada kopinya ya? Iya, kurang kopinya ya kita ya. Harusnya tadi saya siapin dulu, maaf ya Bang Azwar ya. Tapi nggak mengurangi nih obrolan kita, hotnya obrolan kita pada sore hari ini. Kita mau ngebahas dong Bang Azwar tentang pelaporan SPT masa PPN dan Per 11 tahun 2022. Itu tentang apa tuh Bang Azwar? Faktur pajak. Sekilas kita bahas ya terkait Per 11 ini. Sebenarnya kan Per 11 tahun 2022 ini sebenarnya adalah perubahan dari Per 03 tahun 2022 tentang faktur pajak. Tapi sebelumnya kita bahas dulu terkait latar belakang adanya perubahan ini. Yaitu yang pertama itu memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam membuat faktur pajak. Seperti yang kita tahu sebelumnya di Per 03 ini ada sedikit kebingungan bagi pengusaha kena pajak dalam menerbitkan faktur pajaknya karena ada banyak perubahan di Per 03 ini terkait penerbitan faktur pajak. Makanya disempurnakan dengan Per 11. Yang kedua itu juga kan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengkreditan PPN yang tercantum dalam faktur pajak dokumen atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, atas dasar itulah makanya diperlukan untuk menyesuaikan, untuk melakukan perubahan di Per 03 ini untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak. Jadi Bang Azwar, intinya Per 11 ini untuk memberikan kemudahan dari DJP nih kepada pengusaha kena pajak ya Bang? Iya, tentunya. Nah Bang Azwar, kalau kemarin itu kan ketika Per 03 keluar, banyak nih kekhawatiran dari wajib pajak, ada sedikit kebingungan juga di lapangan terkait penerbitan faktur pajak ini. Nah, jadi sekarang pengaturan dari Per 11 ini tuh gimana Bang? Bisa jelasin nggak? Iya Kak Feby. Dalam Per 03 yang sebelumnya itu kan ada beberapa elemen yang berubah, seperti kan NPWP, nama, alamat penjual atau pemberi jasa dan lain-lain sebagainya. Kayak tarif PP-nya juga berubah, tanggal faktur pajak juga berubah, tanggal penguploadan juga dibatasi. Jadi ada beberapa kebingungan di wajib pajak sebagai PKP dan khususnya tentang mekanisme pembuatan faktur pajaknya. Karena ini terkait dengan pasal 6 ayat 6-nya di Per 03 itu yang terutama dengan tentang pengisian identitas pembeli atau penerima JKP yang dalam faktur pajak. Karena PKP belum terbiasa dan juga volume transaksinya kan banyak yang besar, ada yang besar, sehingga banyak kebingungan di wajib pajak PKP ini, sehingga pimpinan ya memberikan kemudahan dengan merubah Per 11 merubah Per 03 tersebut menjadi Per 11. Nah, dalam Per 03 itu kan apabila penyerahan transaksi dilakukan terdaftar oleh PKP yang terdaftar di KPP besar KPP Madya BKM itu kan, jika penyerahannya dikirim ke cabang, alamat penyerahannya di cabang, itu kan agak susah karena NPWP yang digunakan kan NPWP pusat, cuman alamatnya kan alamat cabang. Jadi sangat memberatkan buat wajib pajak karena nanti kan banyak hal yang akan dicantumkan atau perubahan di aplikasinya. Agak ribet memang, ya, terutama di aplikasinya memang agak susah.
Contohnya seperti Indomaret itu kan cabangnya kan ada di banyak kota itu. Banyak kota ya. Nah, kan otomatis ketika dia mungkin faktur pajak kan otomatis kan penyerahannya kan terjadi di banyak kota. Banyak kota. Kan ketika membuat faktur pajaknya kan agak ribet, terutama apalagi kan transaksinya banyak. Nah, makanya pemerintah mengakomodir hal tersebut dengan membuat perubahan per 03 ini disempurnakan di per 11 lagi. Jadi hanya untuk kasus-kasus tertentu lah yang penerbitan faktur pajaknya menggunakan alamat penyerahan cabang. Oke. Kalau gitu Bang Azwar, gimana kalau misalnya PKP terdaftarnya ini, PKP itu terdaftarnya di Pratama, bukan di BKM, KPP kayak BKM? Kalau terdaftar di KPP Pratama, maka tetap menggunakan aturan umum di mana NPWP dan alamatnya menggunakan NPWP dan alamat PKP yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Intinya itu ya PKP yang terdaftar di KPP BKM di mana PPN terpusat dan penyerahannya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, itu yang menggunakan NPWP dan alamat penyerahan yang sesuai dengan per 11 ini. Iya. Udah gitu tadi Bang Azwar ada bilang di latar belakang waktu di awal tuh Bang Azwar, tujuan perubahan dari per 03 ke 11 ini kan adanya tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Kepastian hukum yang gimana tuh Bang Azwar? Oh, ini kan terkait dengan ini PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak itu dapat dikreditkan oleh pembeli atau penerima JKP itu sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Contohnya terkait dengan kegiatan usaha kan, contohnya ya dokumen tertentu itu contohnya seperti rekening PLN, rekening Telkom, bil dari Jum Produk Digital, sepanjang tidak melebihi waktu 3 bulan dari masa penkreditan, dokumen tersebut bisa dikreditkan dianggap sama dengan faktur pajak desa. Nah, kalau mulainya sendiri ini per 11 mulai dari tanggal 1 September ya Bang? Iya Kak Pebi. Per 11 ini berlaku sejak 1 September 2022, sedangkan per 03 itu berlaku dari 1 April sampai 31 Agustus 2022. Berarti bisa secara singkat, simpulannya itu adalah pembahasan kita sore hari ini itu kurang lebih per 11 ini tujuannya memberikan kemudahan bagi PKP, memberikan kepastian hukum juga ya Bang ya. Ya. Di mana PKP yang terdaftar di KPP BKM ini, di mana PPN-nya itu terpusat dan penyerahannya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Ya, harus memenuhi 4 ketentuan, yaitu penyerahan ke kawasan berikat, ke kawasan bebas, PKP-nya terdaftar di KPP BKM itu yang menggunakan per 11 dan alamat cabang. Dan itu PKP juga menggunakan nama, alamat NPWP pusat, alamat cabang. Oke. Oh gitu. Jadi intinya per 11 ini memberikan kemudahan untuk PKP ya Bang Azwar ya. Terus Bang Azwar, kemarin itu juga kan terkait ketika per 03-nya muncul, itu banyak sekali kebingungan dan riuh lah di lapangan tuh Bang Azwar tentang tentang penerbitan faktur pajak ini. Jadi sekarang gimana nih Bang Azwar pengaturan di per 11 ini Bang Azwar? Iya Kak Pebi. Dalam per 03 ini kan ada beberapa elemen atau poin yang berubah, seperti nama, NPWP, alamat, terus harga jual, penggantian dan potongan, nomor kode faktur, tanggal pembuatan, dan tanda tangan yang membuat faktur pajak. Jadi memang sempat terjadi kebingungan pada PKP bagaimana teknis cara pembuatan faktur pajak tersebut terkait dengan pasal 6 ayat 6 itu yang terutama dengan identitas pembeli BKP-nya dalam faktur pajak. PKP kan belum terbiasa, apalagi kan ada yang volume transaksinya kan besar sehingga masih terdapat kebingungan. Jadi di per 11 itulah jadi inilah diakomodir oleh pimpinan dengan mengubahnya di per 11 dengan
adanya per 11 ini dibatasi, tidak semua penyerahan ke cabang harus menggunakan alamat cabang. Yang menggunakan alamat cabang ini hanya yang PKP yang terdaftar di KPP BKM yang PP-nya terpusat, di mana apabila pembeli memiliki PPN terutang yang menerimanya berada di kawasan bebas atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas yang tidak dipungut dan kode fakturnya 03, itu yang menggunakan alamat penyerahan alamat 07 dengan yang tidak dipungut, tidak dipungut dengan kode fakturnya 07, itu yang menggunakan alamat penyerahan. Kawasan tertentu itu bisa seperti kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus seperti Batam. Jika barangnya dikirim ke sana dan PP-nya tidak dipungut, maka NPWP dan alamatnya menggunakan data NPWP pusat, alamatnya menggunakan alamat tempat penyerahan. Selain penulisan nama dan alamat tetap, selain itu penulisan NPWP dan alamat tetap menggunakan NPWP pusat dan alamat pusat. Intinya, PPN yang mendapat fasilitas tidak dipungut dan penyerahannya di kawasan tertentu, itu yang dibatasi dengan menggunakan per 11 ini yang NPWP pusat alamat penyerahan. Contohnya Bang Azhar? Nah, contohnya kan kalau dulu waktu kasus di per 03 itu kan contohnya Indomaret. Ya. Indomaret itu kan pusatnya di Jakarta, cabangnya kan banyak. Ketika dia beli barang dan suppliernya mengirim barang tersebut ke seluruh Indonesia, otomatis ketika suppliernya menerbitkan faktur pajak, kalau di per 03 itu kan otomatis dia harus menerbitkan faktur pajak dengan masing-masing alamat tempat penyerahannya. Jadi kan sangat ribet dan banyak, kan otomatis akan menyusahkan. Makanya diakomodir di per 11 tersebut, karena kan penyerahan Indomaret ini kan bukan ke kawasan berikat, jadi boleh menggunakan NPWP dan alamat pusat. Kalau misalnya Bang Azhar, PKP-nya itu terdaftarnya bukan di KPP BKM, itu gimana? Kalau terdaftar di KPP BKM sesuai dengan per 11 ini, contohnya kan otomatis kan dia terdaftar di KPP Pratama, maka tetap menggunakan aturan umum, yaitu ya menggunakan NPWP dan alamat PKP-nya terdaftar. Berarti dia di mana terdaftarnya ya? Kalau dia PKP-nya Pratama, berarti di mana dia terdaftar? Iya, otomatis menggunakan alamat tersebut. Nah, tadi tuh kalau kita balik lagi ke awal, tadi Bang Azhar bilang ada latar belakang dari per 11 ini itu untuk kepastian hukum bagi PKP. Itu gimana Bang Azhar maksudnya? Iya Kak Febi, maksudnya itu kan untuk memberikan kepastian hukum itu maksudnya itu kan ada beberapa kasus. Contohnya kan ketika kita transaksi dengan PT Telkom, itu kan PT Telkom kan tidak mungkin membuat faktur pajak. Jadi kan dia hanya memberikan dokumen, tapi itu kedudukannya bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi atas transaksi dengan PT Telkom ini di per 11 ini ada di pasal 37 ayat 2, jadi diakomodir dan dokumen invoice yang diberikan oleh PT Telkom ini bisa dijadikan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, jadi bisa dikreditkan oleh PKP-nya, pembelinya, sehingga asal sesuai dengan ketentuan ya tentang pekreditan pajak masukan dan tidak melewati 3 bulan. 3 bulan ya Bang? Iya. Nah, per 11 ini dimulai dari 1 September? Iya Kak Febi. 2022 ya Bang Azhar ya? Per 11 ini berlaku per 11 ini berlaku untuk penerbitan faktur pajak sejak 1 September 2022. Tapi sedangkan per 03 itu untuk penerbitan faktur pajak mulai 1 April 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Karena yang per 11 mulainya 1 September. Iya. Jadi kalau udah 31 Agustus masih pakai per 03 ya? Iya.
Oke, dari pembahasan kita ini berarti sedikit saya simpulkan nih Bang Azwar, berarti per 11 itu manfaatnya, tujuannya untuk memberi kemudahan kepada PKP, satu, memberi kepastian hukum juga ya Bang Azwar ya, di mana KPP yang terdaftar di KPP BKM itu PPN terpusatnya dan penyerahannya mendapat fasilitas tidak dipungut. Itu yang harus menggunakan NPWP pusat, alamat menggunakan NPWP nama NPWP pusat. Iya, NPWP pusat, alamat penyerahan. Alamat cabangnya, penyerahan. Selain itu menggunakan NPWP pusat, NPWP alamat pusat. Oke. Nah, baiklah kawan pajak, setelah tadi kita ngebahas tentang per 11 Bang Azwar, kita sekarang mau ngebahas tentang selanjutnya itu tentang web base yang terbaru. Iya, Kak. Nanti perubahan Iya. berarti ada tambahan. Iya, aku mau ngomong gitu. Sebelum kita ke situ, nanti kita lihat dulu nih, gitu. Ulang ya. Nanti di-cut dari situ ya, Tit. Nah, baiklah kawan pajak semua, itu tadi pembahasan tentang per 11 ya Bang Azwar ya. Iya. Selanjutnya kita akan ngebahas topik yang lain, tapi sebelum dilanjut nih Bang Azwar, di layar teman-teman kawan pajak ada perubahan atau perbandingan dari per 03 dengan per 11 ya Bang Azwar ya. Nanti di situ lengkap, cukup lengkap, ada di tabelnya, bisa dibaca di situ. Udah? Cut. Nice. Oke, kedua. Belum selesai, kok nanti? Udah lanjut? Udah. Baiklah kawan pajak, setelah tadi kita membahas tentang per 11 yang udah dikuliti oleh Bang Azwar kita ini, sekarang kita mau bahas lagi nih Bang Azwar tentang perubahan web base yang terbaru yang rilisnya kemarin tanggal 25 Oktober ya Bang Azwar ya? Iya Kak Baby. Nah, apa tuh Bang? Perubahannya gimana tuh Bang? Baik Kak Baby. Ceritain dikit Bang. Iya, perubahannya tersebut merupakan kan pengembangan dan lanjutan dari aplikasi faktur terkait dengan adanya per 11 ini yang tunggu dulu, kan jadi ini kawan. Baik Kak Baby, sehubungan dengan pengembangan lanjutan dari aplikasi faktur yang sudah berlaku sejak 1 September 2020 yang diterapkan secara nasional atas implementasi prepopulasi pajak masukan di SPT masa PPN. Pengembangan ini dilakukan itu untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan bagi PKP dalam melaporkan SPT PP-nya. Nah, yang terakhir pengembangan dilakukan itu adalah implementasi validasi isian PPN di store di muka dan isian kompensasi kelebihan PPN dalam SPT masa PPN pada pelaporannya di web base faktur. Iya. Versi 2.2. Iya. Oke. Ada penambahan. Adapun penambahan dan perubahannya itu yaitu ketika kita mengisi PPN di store di muka, kalau sebelumnya itu kan kita isi manual. Kalau sekarang itu dengan di perubahannya ini harus menginput NTPN, tidak bisa lagi mengisi manual. Jadi dia langsung link ya? Iya. Yang kedua itu nilai kompensasi pada lampiran 11 AB juga kalau sebelumnya kita isi manual, input manual, sekarang udah terisi otomatis ketika kita mengisi dari SPT sebelumnya ada kompensasi. Oh, dia ngeliknya. Iya. Otomatis kalau sebelumnya dibikin kompensasi, selanjutnya dia akan muncul gitu ya Bang Azwar ya? Iya. Ini juga kan untuk menghindari terinput 2 kali atas NTPN yang sama. Double input. Iya, kan kadang ada wajib pajak yang menyatakan kan ada nilainya kurang bayar, terus tapi di PPN di store di mukanya diisi lagi sama PKP untuk menghindari hal tersebut. Makanya DJP melakukan perubahan ya dengan ini PPN di store di muka divalidasi, TP-nya divalidasi sehingga tidak bisa disalahgunakan. Gitu. Berarti
semakin lagi-lagi semakin disempurnakan oleh DJP. Iya, KPB. Iya, jadi apabila tapi begini Bang Azhar, gimana kalau setelah update ini tapi masih ada terjadi permasalahan gitu Bang Azhar, sebaiknya gimana nih wajib pajak? Pengembangan akan terus dilakukan oleh DJP. Jika ada masalah yang dialami oleh wajib pajak terkait kompensasi kelebihan PPN dan validasi ini, maka wajib pajak dapat menyampaikan permasalahan tersebut ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Tempat KPP diadministrasikan. Wah, gua agak bingung sekarang. Makin sore. Udah? Ulang lagi lah ya itu. Yang tadi Feby nanya apabila ada masalah, biar bagus menjawabnya. Berarti e-faktur ini lagi-lagi ya DJP melakukan Bang Azhar ya, penyempurnaan ya. Iya. Biar memudahkan. Jadi apabila tetap Bang Azhar setelah disempurnakan ini oleh DJP tapi faktur-faktur itu masih ada masalah, jadi WP masih menemukan masalah, itu gimana Bang Azhar? Ya, KPB, pengembangan ini akan dilakukan terus-menerus oleh DJP dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada PKP. Apabila memang masih terdapat permasalahan tentang pengisian PPN di store di muka dan kompensasi kelebihan PPN ini, maka wajib pajak bisa menyampaikan permasalahan tersebut ke KPP tempat PKP-nya diadministrasikan. Kalau gitu berarti lagi-lagi DJP itu memang berusaha untuk mencoba memberikan pelayanan yang terbaik kepada kawan pajak semua, mempermudah juga ya Bang Azhar ya, tujuannya mulia sekali. Dan dari penjelasan Bang Azhar itu intinya memberikan kemudahan dalam membuat faktur pajak, SPT, gitu-gitu ya Bang Azhar ya. Nah, apabila kawan pajak di rumah masih menemukan permasalahan atau kendala-kendala tentang web faktur, pelaporan, itu bisa langsung datang ke KPP terdaftar. Jangan ragu untuk datang ke KPP terdaftar. Dilayani dengan baik ya Bang Azhar ya, di helpdesk. Di helpdesk. Bisa WA juga, bisa datang langsung. Bisa datang langsung. Disarankan datang langsung agar kita bisa sama-sama melihat aplikasinya langsung. WA juga bisa. Bisa. KPP Madya Pekanbaru bisa WA juga di helpdesk-nya. Baiklah kawan pajak semua, seru ya. Makasih Bang Azhar ya, udah terasa kopinya habis saking hotnya kopinya habis. Terima kasih Bang Azhar atas pencerahannya, atas ilmunya. Terima kasih juga bagi kawan pajak semua di rumah yang udah mau nonton channel kita Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru Rujak. Nah, lebih dan kurangnya kami berdua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Rusak tahu, kami dua kali